Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 eksperimen fisika klasik yang beranggotakan Fitriana dengan NIM 20034008, kemudian Ray Volden Pratama saya sendiri yaitu dengan NIM 20034024, kemudian Retna Junia 20034026 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Fahru Razi, SPD, MSI, PhD. Yang mana pada presentasi pada hari ini yaitu mengenai praktikum terakhir dari kelompok 3, yaitu pada modul 7 dengan judul eksperimen medan magnet kumparan. Yang mana pada eksperimen medan magnet kumparan ini kami akan mempresentasikan berdasarkan hasil percobaan dan eksperimen yang telah kami lakukan. Presentasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Fitriana. Kepada Fitriana dipersilakan. Oh, baik, terima kasih kepada moderator. Pertama yaitu pendahuluan. Yang akan dibahas yaitu pertama latar belakang. Medan magnet adalah daerah yang ada di sekitar magnet, di mana objek-objek magnet lain dapat berpengaruh oleh gaya magnetisnya. Benda magnetik selalu mencoba untuk mengarah diri selaras dengan pengaruh medan magnet. Semakin kuat daya magnetisnya yang dimiliki oleh suatu benda, maka semakin luas pula cangkupan medan magnet. Sumber medan magnet yang paling awal dikenal adalah medan magnet permanen. Solenoid adalah kawat konduktor yang kumparan lurus, kemudian dililitkan terbentuk silinder, sehingga menciptakan area medan magnet yang seragam pada setiap lilitannya, di mana garis gaya magnet nantinya didistribusikan secara merata dan paralel pada kumparan. Jika sebuah kawat berbentuk lingkaran dengan jari-jari yang dipusatkan pada suatu titik tertentu dan dialiri arus listrik, maka akan menghasilkan medan magnet atau induksi. Saat jumlah lilitan kawat berbentuk lingkaran tersebut ditambah dan digabungkan atau loop harus melingkar, itulah yang dimaksud dengan solenoida. Medan magnet yang ditimbulkan pada solenoid akan lebih kuat dibandingkan medan magnet yang pada kawat. Selanjutnya yaitu teori. Yang pertama, kumparan tunggal. Untuk kumparan kawat yang berjari-jari R dan N lilitan kawat, medan magnet sepanjang sumbu tegak lurus melalui pusat kumparan, yang mana diberikan oleh B sama dengan mu 0 NI R kuadrat per 2 dikali X kuadrat tambah R kuadrat dipangkatkan 3/2. Selanjutnya yaitu untuk solenoida. Untuk solenoida dengan panjang N lilitan persatuan panjang, medan magnetnya adalah B sama dengan mu 0 NI. Yaitu yang ketiga, yaitu kita masuk pada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh jarak terhadap medan magnet pada kondisi single coil. Yang kedua, bagaimana medan magnet di berbagai posisi pada solenoida dalam tepi dan luar. Yang ketiga, berapa besar nilai medan magnet di pusat solenoid. Yang keempat yaitu tujuan percobaan. Yang pertama yaitu menyelidiki pengaruh jarak terhadap medan magnet pada kondisi single coil. Yang kedua yaitu menyelidiki medan magnet di berbagai posisi solenoida dalam tepi dan luar. Yang ketiga yaitu menentukan besarnya nilai medan magnet pada pusat solenoida. Selanjutnya kita masuk kepada metode. Yaitu yang pertama yaitu untuk single coil. Yang pertama kita harus menghitung jari-jari kumparan. Setelah itu masukkan datanya ke tabel coil property. Selanjutnya yaitu menggeser sensor medan magnet sampai probe sensor berada di tengah kumparan. Lalu menekan tombol tarik. Yang selanjutnya mengklik data summary, buka rotary motion sensor, klik sensor zero now, lalu klik OK. Selanjutnya yaitu menggeser sensor medan magnet sejauh 15 cm dari kumparan. Setelahnya mengklik sinyal generator, pastikan DC voltage-nya yaitu 15 volt dan klik on. Selanjutnya mengklik record dan menggeser sensor magnet di track.
Ketika sudah melewati 15 cm dari kumparan, klik stop. Selanjutnya, mengklik DC current off pada signal generator, klik data summary, lalu klik 2 kali pada round 1, ganti label menjadi single coil. Yang terakhir yaitu mencatat arus yang mengalir pada kumparan dan menyalinnya ke tabel coil property. Selanjutnya yaitu prosedur untuk pengambilan data single coil, yaitu memilih run single coil, klik add coordination tool, dan tarik kursor pada salah satu titik di grafik. Selanjutnya, jika angka pada nilai medan magnet menunjukkan 0, maka atur notasi ilmiah dengan klik kanan pada kursor data tool properties. Pada label vertical numerical format, klik pada vertical koordinat, atur desimalnya di number of decimal places menjadi 5. Lalu klik OK. Setelah itu, dengan memilih salah satu titik pada grafik, catat nilai X dan B. Kemudian hitung nilai medan magnet menggunakan persamaan dan membandingkan medan magnet dengan yang terukur. Selanjutnya yaitu mengulangi langkah 3 hingga mendapatkan 10 variasi data. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Pak Cokong kepada Fitriana yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Retna Junia. Kepada Retna Junia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan metode yaitu pada solenoid. Metode yang pertama yaitu mengatur solenoid pada jalur optik. Yang kedua, menghubungkan daya DC 851 ke solenoid. Dan selanjutnya dengan daya DC mati, letakkan sensor magnet sepenuhnya di dalam solenoid. Tekan tombol tarik, buka data summary, klik property rotary motion sensor, klik sensor zero now. Selanjutnya, klik sinyal generator, atur outputnya jadi 1 tegangan, DC 1 volt, tombol tegangan DC aktif, klik record, dan atur tegangan DC hingga arus solenoid terbaca sekitar 100 mA, klik stop, klik delete, dan laseran. Klik record, gerakkan sensor di sekitar bagian dalam solenoid ke tepi kumparan dan kembali klik stop. Selanjutnya, memeriksa grafik medan tengah, klik ikon scale to fit. Kemudian mengukur panjang kumparan, spesifikasi Pasco mencantumkan koil memiliki 2920 putaran. Next. Selanjutnya itu ada hasil berupa tabel data. Yang pertama ada tabel 1 medan magnet yang melintasi kumparan tunggal. Ada berupa X dengan satuan M yang merupakan jarak kumparan, dan B ukur yang merupakan medan magnet ukur, dan B hitung yang merupakan medan magnet hitung. Yang mana kami mengambil data yaitu sebanyak 1 sampai 10 data. Yang dapat kita lihat pada tabel. Baik, selanjutnya itu ada tabel 2 yang merupakan medan magnet di dalam solenoid. Terdiri dari solenoid besar dan kecil. Ada berupa N atau lilitan solenoid. Yang besar 2920 lilitan, dan yang kecil 128 lilitan. Ada L yang besar 0,11 L dan yang kecil 0,12 L, dan ada
Ya, baik. Mungkin saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi. Yaitu mengenai tabel 2, yaitu mengenai medan magnet di dalam solenoid. Yang mana di sini kami memvariasikan solenoid menjadi dua, yaitu solenoid besar dan kecil, di mana untuk solenoid besar dengan jumlah lilitan yaitu 2.920 lilitan, kemudian yang kecil yaitu dengan jumlah lilitannya yaitu 128 lilitan. Ya, yang kemudian itu masuk ke analisis data. Yang pertama yaitu medan magnet yang melintasi kumparan tunggal, yang mana pada tabel tadi telah tersaji data-data yang telah kami ambil, yang terdiri dari jarak kumparan, kemudian B hitung dan B ukur. Yang mana dari data diketahui untuk R yaitu 0,105 meter, kemudian untuk arus yaitu 0,825 ampere, kemudian untuk mu0-nya yaitu 4V dikali dengan 10 pangkat min 7 Wb per AM. Kemudian untuk jumlah lilitan yaitu sama dari 10 data yaitu 500 lilitan. Next. Ya baik, di mana di sini kami mengambil pada percobaan yang pertama, untuk X yaitu sama dengan 0, sedangkan untuk B ukurnya yaitu sama dengan 0,0024 T. Kemudian untuk mendapatkan B hitungnya, maka kami menggunakan persamaan mu0 dikali N dikali dengan I dikali dengan R kuadrat, kemudian per 2, buka kurung, X kuadrat ditambah R kuadrat, tutup kurung, dipangkatkan 3/2. Kemudian kami masukkan dari sejumlah besaran yang diketahui tadi, maka didapatkanlah hasil akhir yaitu 0,002475 T. Nah, kemudian untuk mencari persentase kesalahannya, maka kami gunakan persamaan B hitung dikurang B ukur per B ukur, kemudian kami kalikan 100%. Dan dari hasil data yang kami dapatkan, maka didapatkanlah persentase kesalahan sebesar 3,125%. Ya, selanjutnya yaitu data yang kedua tadi, yaitu mengenai medan magnet dalam solenoid. Yang mana terdiri dari solenoid besar dan solenoid kecil. Untuk solenoid besar yang diketahui yaitu dengan arus I sama dengan 0,1 ampere dengan jumlah lilitan 2.920 lilitan. Untuk L sama dengan 0,11 meter. Kemudian untuk mu0 yaitu sama dengan 4V dikali dengan 10 pangkat min 7 Wb per AM. Sementara di sini kita menggunakan rumus mu0 dikali N dikali dengan I. Untuk mencari N, maka kita gunakan persamaan N per L. Maka didapatkan hasil 26.545,45. Di mana untuk B ukurnya kita dapatkan tadi yaitu sama dengan 0,0311. Kemudian baru kita mencari B hitung atau medan magnet dari hasil perhitungan. Maka kita masukkan sejumlah besaran yang diketahui tadi dan didapatkan hasil akhir yaitu 0,0034. Kemudian cari persentase kesalahannya dengan rumus yang sama dengan cobaan yang pertama tadi dan didapatkan persentase kesalahan sebesar 7,39% dan masih bisa ditoleransi karena batas toleransinya masih kecil dari 15%. Ya baik, selanjutnya itu mengenai solenoid kecil, yang mana sudah diketahui dari beberapa besarannya, yaitu untuk arus yaitu 0,094 ampere dengan jumlah lilitan 128 lilitan, untuk L yaitu sama dengan 0,12 meter,
Kemudian untuk mu nolnya yaitu sama, yaitu 4V dikali dengan 10 pangkat min 7. Dan di sini kita menggunakan rumus yang sama dengan solenoid besar tadi. Dan setelah kita ketahui beberapa besarannya, maka tinggal kita masukkan ke persamaan. Dan didapatkan hasil akhir untuk solenoid kecil ini yaitu 0,00126T. Dengan persentase kesalahan yaitu cukup besar ya, yaitu 30%. Baik, dari dua percobaan tersebut, maka didapatkan bahwa untuk percobaan pertama, dengan kondisi single coil, di mana pada saat jarak semakin jauh, maka nilai medan magnet pada kumparan akan semakin kecil. Dan pada jarak semakin dekat, maka nilai medan magnet akan semakin besar. Nah, dalam artian, maka dapat kita simpulkan bahwa pengaruh jarak terhadap nilai medan magnet pada kumparan itu terbanding terbalik. Seperti yang terlihat grafik hubungan antara jarak kumparan dengan medan magnet, bahwa grafiknya itu sedikit turun. Ya, next. Sementara itu pada percobaan kedua, didapatkan bahwa besarnya medan magnet di sekitar solenoid bergantung pada banyaknya lilitan kumparan dan besarnya arus listrik yang mengalir, di mana didapatkan hubungannya itu pada semakin besar arus listrik dan semakin banyak jumlah lilitan, maka semakin besar medan magnet yang dihasilkan. Di mana untuk percobaan kedua ini, untuk solenoid besar memiliki 2.920 jumlah lilitan, dan kumparan kecil yaitu dengan 128 lilitan. Nah, dari analisis data 1 dan oleh 2 diperoleh persentase kesalahan 3% dan 7,39%. Untuk kondisi solenoid besar, sehingga hasil pengukuran masih bisa ditoleransi karena memiliki persentase kesalahan kecil dari 15%. Sementara itu, untuk persentase kesalahan pada solenoid kecil terbilang cukup besar, yaitu dengan persentase kesalahan 30%, yang mana ini melebihi batas toleransi 15%. Nah, hal ini bisa dijadikan sebab karena kurang ketelitian saat mengukur atau jumlah lilitan yang kurang tepat dalam melakukan percobaan ini. Baik, dari data dan penyampaian materi dari teman-teman dan saya tadi, serta dari percobaan yang telah kami lakukan pada eksperimen medan magnet kumparan ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh jarak terhadap medan magnet pada kondisi single coil yaitu berbanding terbalik, di mana pada saat jarak semakin jauh, maka kondisi nilai medan magnet pada kumparan akan semakin kecil. Dan begitu pun sebaliknya, di mana pada saat jarak ini diperdekat, maka nilai medan magnet pada kumparan akan semakin besar. Kemudian medan magnet akan bernilai besar pada saat medan magnet berada di dalam solenoid. Dan pada saat medan magnet ini jauh dari solenoida, maka nilainya akan semakin kecil, dan bahkan tak jarang akan mencapai nilai 0 atau titik 0. Nilai medan magnet dalam solenoida ini dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan, yaitu B sama dengan mu0 dikali dengan N dikali dengan I. Untuk N sendiri dengan rumus N per L. Ya, baik. Jadi sekianlah presentasi kami mengenai materi praktik yang kami praktikumkan terakhir, yaitu mengenai medan magnet kumparan. Nah, sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator mengakhiri presentasi pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.